Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mas Ikin. Dan lagi-lagi Mas Ikin hanya berdiam di rumah saja, menatap layar kaca, tidak kemana-mana. Karena kita lagi-lagi sedang mencegah namanya penyebaran wabah COVID-19, virus COVID-19. Di sini saya sedang berwarna merah bajunya, helm saya juga merah putih di sana. Dan layar kaca saya ini sedang juga memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-75. Dirgahayu Indonesia, semoga kita selalu menjadi semakin menjadi negara yang semakin maju, bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya, semua orang berbahagia, terutama seluruh warga Indonesia di dalam sini dan di luar sana, terutama untuk wabah COVID-19 semoga bisa kita atasi dan bisa terselesaikan dengan segera. Nah, masih dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka, dalam topik kali ini Mas Ikin akan membawakan namanya merdeka secara finansial. Tapi kenapa kok motovlog tiba-tiba bahas merdeka secara finansial? Yaitu karena sebenarnya banyak kesalahan masyarakat-masyarakat yang di usia seperti saya, usia 20 tahunan, karir baru naik, tiba-tiba yang awalnya kuliah nggak punya dana sama sekali, terus merasakan ada gaji, terus tiba-tiba pengen kayak, aku bisa beli ini, aku bisa beli itu, aku mau beli segalanya, gitu kan. Biasanya gitu kan, masyarakat baru gajian. Nah, itu adalah kejebakan-jebakan di mana masyarakat di usia saya itu suka terkecoh untuk membeli motor, untuk membeli handphone yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Oke, sebelum kita masuk ke topik tersebut, silahkan klik tombol like dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang motovlog, tentang banyak sih yang akan Mas Ikin share. Oke, kita mulai saja. Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kalian perhatikan ketika mau membeli motor. Yang pertama itu oke lah, kalian lihat speknya, kalian lihat ini kayaknya kalau diboncengin bla bla bla, ini tapi nanti ganti olinya tiap ini nanti bla bla bla. Tidak itu yang kita bahas, karena kalian pasti punya preferensi masing-masing, lebih suka matic, lebih suka kopling, lebih suka bebek, lebih suka lain-lain dan banyak lainnya. Yang akan dibahas di sini adalah sebelum kalian membeli motor, pastikan kalian sudah menentukan budget kalian. Bukan nyari motornya dulu baru nanti budgetnya ke sana, tapi budgetin dulu baru nyari motor di budget itu. Karena lagi-lagi yang akan kita bahas adalah motor untuk harian ya. Jadi budgetnya dulu berapa, baru di budget itu dapat apa. Jangan memaksakan. Karena kalau biasanya orang-orang tuh memaksakan, ujung-ujungnya ngambilnya kredit. Kredit pasti diterima lah, ceritanya anak umur sekarang ya kan, baru-baru kerja, baru gaji tetap ada misal gitu, terus kerja di mana kantornya ada kredit gitu. Nah, hindarilah kredit itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita ambil kredit itu artinya kita membeli barang itu jauh lebih mahal dari harga normalnya. Itu adalah jebakan. Nah, mendingan dengan budget tersebut kita beli motor second, karena ini juga untuk harian yang usianya masih 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ya masih enak lah, tarikan masih ada, nggak ngebul, terus apalagi tuh ya. Ya secara looking juga masih mulus-mulus lah, nggak banyak baret-baretnya. Masih dapat lah itu budget kalian dengan motor usia 2 tahun 3 tahun, artinya lebih murah dari harga barunya, tapi secara penampilan atau performa masih ciamik. Kalau kalian hoki mah bisa dapat yang ke AM low, penampilan bagus, bla 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 bla, banyak. Cuman itu nantilah, itu banyak ini lagi cara-caranya untuk mendapatkan motor yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan budget kalian. Mengenai financial planning atau financial literacy gitu, financial literasi, sebetulnya itu kenapa tadi Mas Ikin menyarankan untuk teman-teman tidak atau menghindari yang namanya itu kredit. Jadi menghindari kredit. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kredit itu membuat kalian membeli barang lebih mahal dari harga normal. Biasanya itu mencapai 20 sampai 30% dari harga normal.
atau mungkin lebih kalau kalian ngambil tenornya jauh lebih panjang lagi. Tapi setelah kalian lunas, misalkan kalian ambil setahun, 2 tahun atau 3 tahun, barang ini namanya motor itu mengalami liabilitas, mengalami depresiasi, penurunan harga yang untuk otomotif itu biasanya 10%, sekitar 10% naik turun ya, bisa 9, bisa 15 bahkan per tahun, tergantung gimana cara kalian pakai. Bahkan motor mulus pun kalau dijual di tahun berikutnya itu bisa turun sekitar 10%. Artinya kalau kalian ambil kredit, kalian bayar 10% lebih mahal tapi kalian jualnya 10% lebih rendah. Di sini ada gap senilai 20% yang kalian keluarkan tidak untuk apa-apa, cuma karena demi ngikutin gengsi, aku mau punya motor baru. Jadi aku ambil kredit biar aku gaul gitu ya, biar kayak gaul gitu kan, ngambil motor baru. Tapi sebenarnya kredit, no, hindari dulu lah teman-teman. Nggak apa-apa, pakai motor yang biasa aja, yang budgetnya kalian nggak, kecuali kalau kalian emang secara budget emang cukup untuk beli motor baru, terus itu emang kalian idam-idamkan, itu beda hal. Tapi yang dibahas sekarang adalah budget kalian gak nyampe tapi kalian memaksakan ke sana dengan cara kredit. No, kalau bisa jangan ya teman-teman semua, ruginya banyak. Terus yang kedua, selain kalian itu membayar biaya bulanan untuk kreditnya, misal kayak sebutlah kalau motor-motor 150 biasanya ngeluarinnya tuh 1.500.000 kalau buat 36 bulan ya biasanya. 1.500.000, 1.500.000 atau bahkan bisa sampai 2 juta, 2 juta. Atau motor yang lebih tinggi lagi harganya itu bisa 4 juta, 4 juta, 4 juta gitu. Ini ya, sebulannya. Nah, kita misalkan gaji 10 juta. Oh, tapi kalau gue ngambil cicilan motor 5 juta, bisa-bisa aja nih. Nah, 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu kan. Gue bisa sih hidup 5 juta per bulan, misal gitu asumsinya kalian awal-awal. Please guys, selain 5 juta yang kalian bayarin untuk kredit motor itu, ada lagi biaya lain yang tidak bisa jadi belum kalian pikirkan. Bensinnya, ingat makin gede cc-nya, apa? Ayo. Makin boros dia kan. Itu cc-nya, itu bensin masih ya, masih. Oh, parkir ya udah lah ya, parkir liar juga 5.000 ya udah, itu memang normal, wajar. Kebutuhan ke bengkel ya, jadi biar lu dicek dulu nih apakah motor-motor, karena banyak juga motor-motor yang harganya naik tapi suka jajan, dalam artian ke bengkel yuk, ganti apa, ganti apa, ganti apa. Ingat guys, ini motor harian kalian, ya kan? Kalian harus ngitungin nih, ganti oli berapa, kampas remnya berapa gitu kan, terus ganti spare part yang memang perlu diganti. Kecuali kalian memang tidak sayang dengan motor kalian, yang ya udah saya punya motor ini untuk 5 tahun, rusak ya bodo amat. Tapi nggak gitu juga sih, kalian pakai motor itu kalau nggak diservis terus-terusan juga bengkes. Yang ketiga, ini yang paling ultimate adalah kalau kalian itu menggunakan motor itu untuk harian, yang pekerjaan kalian itu bukan gojekers, bukan grabbers, ya kan? Kalau cuman untuk harian, berangkat ke kantor, jalan-jalan, nongkis gitu kan. Ingat, motor kalian itu bukan motor yang menghasilkan cuan. Artinya motor kalian itu adalah motor liability. Liability. Ingat ya, liability. Dimana nilainya akan terus berkurang dengan pemakaian, akan terus berkurang. Beda halnya sama kalau kalian adalah pengusaha yang beli mobil box, mobil pick up gitu yang untuk usaha, atau abang gojekers, ada abang grabbers gitu ya, yang kredit motornya itu untuk pekerjaan mereka, itu beda case. Ini memang ada hitungannya mereka. Hitungannya misalnya ya, daripada gue menghabiskan 100 juta gue untuk beli satu pick up misal, mendingan gue beli pick up kredit tapi sebutlah 50 gitu ya. 50-nya untuk DP pickup dan 50 sisanya gue untuk melakukan pengembangan usaha. Nah, itu ada hitungannya lagi. Tapi kalau misal dari gaji kalian yang 100%, setengahnya dipakai untuk beli motor, motornya juga dipakai untuk gaya-gayaan doang, untuk jalan-jalan doang, ya tidak menghasilkan cuan di sini. Tidak ada kembalinya dari punya motor ini ke kalian, ke dompet kalian. Itu beda case. Jadi pikirkan kembali kalau mau beli motor, tapi mengerogoh sebagian besar dari kebutuhan kalian. Gitu guys. Oke, itu saja mungkin yang bisa masikin share ke teman-teman semua.
Selamat hari raya, hari raya, oke. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga kita selalu jaya, kita Indonesia selalu maju, masyarakatnya semakin sehat, sejahtera, dan luar biasa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bisa jadi Mas Sigen akan tetap di rumah saja, tapi doakan Mas Sigen sudah bisa jalan-jalan lagi, biar kita atau saya bisa membagi lebih banyak hal dengan kalian. Kita doakan semoga COVID-19 segera pergi dari dunia ini, ya Allah, amin. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe kalau menurut kalian informasi pada hari ini itu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao ciao.